Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita bakal bahas tentang hardware dan troubleshooting. Jadi ini sebenarnya di luar materi utama ya, tapi ini perlu diketahui juga buat adik-adik TIMD di sini ya. Ada beberapa hal yang perlu diketahui tentang troubleshooting. Untuk materi ini dari berbagai sumber ya didapatnya. Jadi mungkin kalau ada yang salah bisa dikoreksi ya. Oke, di sini ada 3 konten utama. Yang pertama, kenapa sih komputer nggak mau booting? Terus kita perlu tahu juga bunyi bip di AMI BIOS dan di Word BIOS. Oke, kita masuk ke yang pertama, mengapa komputer tidak mau booting? Nah, penyebab dari komputer nggak mau booting itu bisa yang pertama BIOS-nya bermasalah, atau yang kedua hardware-nya rusak, disk load failure, atau yang ketiga RAM atau prosesornya rusak, overheat, powernya sering keputus tiba-tiba, atau karena matiin PC-nya nggak benar. Nah, penyebab yang terakhir ini kemungkinan ada sistem operasi yang korup. Nah, lalu gimana sih solusinya kalau komputer nggak mau booting? Yang pertama kita reset BIOS-nya. Nah, misalnya masih error juga, kita buka CPU. Yang pertama copot dulu kabel powernya ya. Terus buka CPU-nya, cari baterai tipis yang kayak koin. Nah, baterainya itu kita ganti, terus tunggu 30 menit lagi, baru kita nyalakan kembali. Nah, atau yang solusi kedua, kita ganti hard disk-nya. Jadi, sebelum ganti hard disk, kita periksa dulu kabel hard disk-nya, kabel SATA itu. Mungkin kabelnya kendor atau perlu kita pasang ulang, coba dipasang ulang. Nah, misalnya mau dites, bisa juga hard disk kita itu dicoba dites ke komputer lain, atau hard disk dari komputer lain yang masih normal kita coba di komputer kita. Nah, cara yang ketiga kita bersihin RAM. Untuk membersihkan RAM ini kita buka CPU-nya, terus copot RAM-nya, terus dibersihin di bagian kaki-kakinya yang warna kuning itu. Atau yang terakhir kita install ulang atau repair system. Oke, itu tadi solusinya ya. Terus kita masuk ke bunyi bip, atau ada masalah tidak bunyi bip tapi gagal masuk OS atau blue screen. Nah, kalau untuk bunyi bip sendiri ini biasanya masalahnya itu di hardware. Mungkin di bagian RAM-nya, VGA-nya, atau prosesornya. Sedangkan kalau tidak bunyi bip itu, tapi kita gagal masuk ke sistem operasi, itu berarti ada kegagalan dalam load system file pada hard disk. Nah, sedangkan blue screen ini bisa jadi karena ada hardware atau program baru yang crash, atau hard disknya ada di bad sector. Oke, kita masuk ke AMI BIOS ya, bunyi bip di AMI BIOS. Nah, misalnya kedengar bunyi bip sekali, nah itu karena RAM-nya rusak atau tidak terpasang dengan benar. Sedangkan kalau bunyi bipnya 2 kali, bip bip, berarti RAM-nya bermasalah atau memori parity-nya error. Kalau 3 kali berarti memory read or write-nya error. Nah, untuk yang 4 kali ini motherboard timer itu mungkin tidak berfungsi atau perlu diganti. Nah, misalnya bunyi bipnya yang terdengar itu 5 kali, berarti tandanya prosesor kita itu mungkin bermasalah atau perlu diganti. Nah, kalau 6 kali, ini keyboard kita yang rusak atau tidak terpasang dengan benar. Sedangkan kalau bunyi bipnya terdengar 7 kali, ini berarti ada masalah di prosesor exception interrupt error, itu bisa juga perlu diganti. Nah, sedangkan kalau bunyi bipnya terdengar 8 kali, berarti ada masalah di VGA kita. Ini sebelum diganti kita cek dulu ya, apakah pemasangannya udah benar atau belum. Nah, untuk yang 9 kali ini berarti BIOS atau motherboard-nya bermasalah. Di sini kita perlu ganti chipset. Sedangkan
bunyi beepnya 10 kali, berarti motherboardnya bermasalah, CMOS shutdown, read or write-nya error. Sedangkan kalau bunyi beepnya sampai 11 kali, ini kita perlu periksa baterai CMOS kita itu. Nah, untuk AMI BIOS ini ada juga misalnya bunyi beepnya 1 kali panjang dan 3 kali pendek. Nah, berarti konvensional or extended memorinya rusak. Sedangkan kalau bunyi beepnya sekali panjang dan 8 kali pendek, berarti ada tes tampilan gambar yang gagal. Nah, itu tadi di AMI BIOS ya. Sedangkan di Award BIOS ini beda lagi ya. Jadi kalau misalnya bunyi beepnya sekali, ini sama sih seperti yang di AMI BIOS tadi, berarti ada RAM yang rusak atau tidak terpasang dengan benar. Nah, misalnya 1 kali panjang tapi terus-menerus, itu berarti RAM-nya rusak atau tidak terpasang dengan benar. Ini sama ya kayak yang pertama tadi. Tapi kalau bunyinya sekali panjang sekali pendek, itu berarti ada masalah pada RAM atau motherboardnya. Kita perlu cek dulu. Terus kalau misalnya sekali panjang, 2 kali pendek, berarti VGA-nya. Sekali panjang, 3 kali pendek, berarti keyboardnya rusak. Kayak sandi Morse ya, ini lama-lama. Terus misalnya sekali panjang, terus 9 kali pendek, berarti BIOS-nya rusak. Nah, di sini kita perlu ganti chipset BIOS. Nah, ada juga misalnya bunyi di Award BIOS ini, dia pendek-pendek dan nggak terputus. Nah, berarti ada masalah di tegangan di power supply unit. Nah, di sini kita perlu segera matiin PC karena bisa berisiko motherboard kita terbakar. Nah, di sini berarti kita perlu mengganti power supply unitnya. Nah, untuk bunyi di Award BIOS 2 kali pendek itu berarti tidak ada error yang fatal. Nah, ini kita bisa periksa posisi RAM-nya ya. Nah, mungkin itu tadi untuk pembahasan tentang troubleshooting. Nanti untuk lain waktu kita bahas lagi tentang blue screen error ya. Oke, terima kasih adik-adik.